فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Besar sedikit. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, akramani wa akramakumullah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kajian rutinitas kita bainal maghrib wal isya. Sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi. Pada malam pertemuan kita kali ini kita akan lanjutkan judul bab yang setelah kita baca pada pertemuan malam sebelumnya dan masih tersisa bab yang ke-10 dengan bunyi la yudbahu lillah bimakanin yudbahu fihi ligharillah. Nah, tidak boleh untuk menyembelih kepada Allah di tempat yang di mana di tempat tersebut disembelih kepada selain Allah. Dan ini merupakan lanjutan dari bab yang sebelumnya. Bab penyempurna ketika pada bab yang sebelumnya kita kaji secara umum tentang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Hukumnya adalah terlarang. Bab ini yang kita kaji, meskipun mungkin menyembelih lillahi ta'ala dengan ikhlas kepada Allah, hanya saja dilakukan di tempat yang sering dilakukan oleh para pelaku kesyirikan, menyembelih sembelihan mereka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi terdapat tagrir, terdapat penyamaan dan penyerupaan. Jangan sampai ketika kita menyembelih di tempat tersebut, orang-orang menilai bahwasanya selama ini perbuatan kesyirikan yang dilakukan oleh para pelaku kesyirikan adalah boleh karena keberadaan kita di tempat tersebut yang juga melakukan amalan yang sama, menyembelih, meskipun beda niat mereka, bukan kepada Allah sedangkan kita lillahi ta'ala. Setelah kita baca secara lengkap tentang judul bab ini sekaligus dua dalil berupa satu ayat dan satu hadis, kita akan baca berikutnya masail yang masih tersisa. Kita sengaja mengakhirkan beberapa masail terakhir karena berkaitan dengan satu pembahasan khusus tentang nazar, sekaligus akan datang setelah selesai dari bab ini masuk dalam judul bab yang juga berkaitan tentang nazar. Kata penulis Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, As-Samina yang ke-8 sampai sini kita ke-5. Kita telah baca dari masail 1 sampai ke-7. Sekarang masail yang ke-8. Kata beliau, annahu la yajuzul wafa'a bima nadhara fi la yajuzul wafa'u bima nadhara fi tilkal buq'ah li'annahu nadhara ma'siyatin. Masalah yang ke-8 berbunyi bahwasanya tidak boleh untuk menunaikan nadar di tempat tersebut. Tidak boleh memenuhi nadar. Setelah
telah kita terangkan secara singkat dan ringkas tentang makna nadar, akan datang secara lengkap juga pada judul bab berikutnya. Nadar adalah seseorang mewajibkan kepada diri dia sendiri sesuatu yang sebenarnya tidak wajib dengan iming-iming imbalan. Jadi contohkan, seseorang sedang terjatuh sakit parah, setelah menempuh metode penyembuhan tak kunjung datang kesembuhan, akhirnya dia bernadar, seandainya Allah menyembuhkan penyakitku ini, aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Yang tadinya tidak wajib berpuasa, dia mewajibkan bagi diri dia. Atau dia bernadar, seandainya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan aku dari musibah ini, dalam keadaan terdesak, aku akan menyembelih seekor kambing dan aku bagikan kepada fakir miskin yang membutuhkan. Yang sebenarnya hukum asalnya tidak wajib, tapi dia mewajibkan bagi diri dia sendiri. Nah, kita ikutkan dengan poin yang barusan kita baca yang ke-8, berkaitan dengan tempat yang dia nadarkan sesuai dengan kisah yang datang dari hadisnya Thabit bin Dhahhak. Hadisnya dalam Sahih. Ketika di dalamnya terdapat hal-hal yang tidak terpenuhi syarat, 2 syarat yang telah kita baca. Pertama adalah apabila di dalamnya terdapat berhala dari berhala-berhala jahiliyah. Yang kedua, apabila di dalamnya terdapat perayaan kejahiliaan. Nah, dari poin yang ke-8 beliau ikutkan bahwa apabila tidak terpenuhi syarat tersebut, maka la yajuzul wafa bima nadar fi tilkal buq'ah. Tidak boleh bernadar, memenuhi nadar sembelihannya di tempat tersebut apabila tidak terpenuhi syarat. Apa alasannya? Li'annahu nadar ma'siyah, karena itu adalah nadar terdapat indikasi maksiat di dalamnya. Nah, maksiat. Meskipun lillahi ta'ala. Namun dari hadis yang kita baca, dari ayat yang kita baca yang tadi dibawakan dalam judul bab, hukumnya adalah maksiat karena mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi dia tidak merubah sesuatu pun dari kemungkaran, bahkan bisa jadi akan semakin merajalela yang namanya kemungkaran, kemaksiatan, bahkan paling tinggi kesyirikan masih terus berlanjut. Yang seharusnya kesyirikan atau kemaksiatan secara umum adalah diingkari, ini malah dia menyetujuinya dengan cara datang ke tempat tersebut untuk mendukung terlaksananya acara kesyirikan. Tapi tidak boleh. Boleh katakan di sini, apabila tidak terpenuhi salah satu di antara 2 syarat tersebut, tidak boleh untuk menunaikan nadar itu. Tidak boleh untuk menunaikan. Dan bagaimana dengan kalau seandainya dia sudah bernadar? Apakah dianggap nadarnya artinya apakah harus dia menebus? Karena selama dia telah bernadar, artinya dia dimasukkan dalam hukum bersumpah. Apakah dia harus berkafarah akan hal ini? Na'am, berkafarah menurut pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Karena Syekh Ibnu Utsaimin membawakan 2 pendapat dalam hal ini. Nadar yang terdapat unsur maksiat di dalamnya tidak boleh untuk dipenuhi, hanya saja telah berlaku. Bagaimana cara atau bagaimana cara solusi untuk keluar darinya? Dia menebusnya dengan kafarah, membayar kafarah, kafaratul yamin, membayar tebusan sebagaimana orang yang bersumpah dengan sumpah yamin, memberikan makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang, atau dia berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Nah, ini poin yang ke-8. Dan berkaitan dengan poin ini sampai pada poin yang terakhir, bahkan akan masuk nanti pada judul bab yang baru berkaitan dengan nadar. At-Tasi'ah yang ke-9, al-hadaru min musyabahatil musyrikin fi a'yadihim walau lam yaksudhu. At-Tasi'ah yang ke-9 kata penulis, peringatan tentang menyerupai orang-orang musyrik dalam perayaan hari raya mereka meskipun dia tidak memaksudkan. Ini penting untuk dikaji bahwa al-musyabahah,
Pertama dia musyabah, terlarang untuk menyerupai ahlul batil dengan warna-warni kebatilan seluruhnya, orang musyrik, orang kafir, ahlul bid'ah, pelaku maksiat. Bahkan tidak boleh untuk menyerupai lawan jenis kelamin. Laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan, perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki. Bahkan tidak boleh juga menyerupai binatang dalam sebagian gerakan sholat. Tidak boleh juga menyerupai syaitan. Kesemuanya didatang dalilnya untuk menyelisihi mereka. Jadi ini ya. Nah, tidak boleh untuk menyerupai, bahkan wajib menyelisihi keseluruhan yang telah kita singgung di depan. Nah, tidak boleh. Kemudian bagaimana kalau seandainya seseorang itu terjerumus ke dalam penyerupaan namun dia tidak niatkan. Dia tidak meniatkan untuk menyerupai, tetap saja dianggap menyerupai. Karena seandainya dia tidak niatkan, namun tetap berlaku yang namanya musyabahah. Musyabahah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan dalam kitab beliau Iqtidaa Shiratal Mustaqim bahwa penyerupaan terhadap sesuatu dari kebatilan tetap dianggap salah meskipun pelakunya tidak meniatkan penyerupaan. Meskipun pelakunya tidak meniatkan penyerupaan, tetap dianggap salah, tetap dianggap keliru dan harus berubah. Kita berikan contoh, semisal kita sebutkan secara umum sebelum masuk pada materi kesyirikan yang sedang kita kaji. Datang larangan untuk sujud seperti sujudnya binatang buas. Nah, kata Nabi SAW, la taftarishu iftirasha sabu. Janganlah kalian sujud seperti sujudnya binatang buas. Dengan cara sikutnya dia tempelkan ke lantai, ke permukaan masjid. Nah, seseorang melakukannya bukan berarti menyerupai. Dia tidak meniatkan menyerupai, hanya saja dia tetap terlarang, tidak boleh untuk dilakukan. Jadi, ini kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam hal menyerupai tidak disyaratkan untuk meniatkan, bahkan seandainya pun dia tidak meniatkan tetap digolongkan salah atau keliru. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaihi menyebutkan paling minim hukum dalam menyerupai adalah haram. Haram paling tingginya bisa sampai tingkatan kekufuran karena kata Nabi SAW dari hadisnya Ibnu Umar riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Dalam hadis yang panjang potongan hadisnya adalah wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum maka dia termasuk di antara mereka. Diikutkan dengan mereka, digolongkan bersama dengan mereka. Kita katakan poin yang sedang kita kaji materi kesyirikan, tidak boleh untuk menyerupai mereka dalam perayaan mereka. Nah, al-Aid yang kita artikan dalam perayaan, para ulama membaginya menjadi dua. Dari sisi perayaan zamaniyah, atau yang kedua adalah perayaan makaniyah. Kita harus tahu dulu tentang makna Aid yang kita artikan perayaan. Ada diambil dari kata Aid diambil dari kata ada yang udu. Maknanya roja, kembali. Artinya apa? Kegiatan tersebut, rutinitas tersebut, tradisi dan adat tersebut berulang-ulang. Kembali lagi. Dengan dua hal yang disifati baik itu secara zaman. Artinya mungkin Id atau perayaan tersebut per pekan sekali, atau sebulan sekali, atau setahun sekali. Intinya dilakukan secara berkesinambungan dalam kurun waktu tertentu. Atau Id berkaitan dengan tempat. Setiap waktu tertentu dilakukan di tempat tersebut dan tidak berpindah. Ini namanya Id. Baik itu berkaitan dengan tempat ataupun berkaitan dengan waktu. Nah, ketika kita jumpai bahwasanya di suatu tempat dengan kurun waktu tertentu terdapat rutinitas kebatilan, disitulah yang dimaksud kita tidak boleh untuk menegakkan ibadah di tempat tersebut dengan jenis ibadah apapun. Dari contoh hadis yang telah kita baca, seseorang ingin
Nah, dia telah bernadar ingin menyembelih di tempat namanya buana. Beliau menanyakan tentang dua hal. Apabila ada dua hal tersebut, atau salah satu di antaranya tidak boleh untuk menunaikan nadarnya. Apabila bersih dari dua hal tersebut, maka boleh. Yang beliau maksudkan pada poin yang ke-9 adalah menyerupai ketika ahlul syirik, pelaku kesyirikan, telah melakukan id mereka di tempat tersebut, di waktu tersebut. Ketika kita melakukan juga di waktu dan tempat yang sama, berarti menyerupai. Meskipun tidak meniatkan kita ingin menyerupai mereka, tapi terjadi. Jadi tidak disyaratkan. Seandainya seseorang tidak meniatkannya, hanya saja itu berlaku. Syekh Utsaimin rahimahullah dia menyebutkan tentang alasan kenapa terlarang, karena di dalamnya terdapat tagrir. Bisa menipu orang, seseorang yang mungkin mengaku sunni salafi. Nah, kemudian mengingkari tentang kesyirikan, tapi dia melakukan perbuatan lillahi ta'alahnya dia di tempat yang terlaksana kesyirikan. Akhirnya orang akan menilai bahwasanya selama ini perbuatan pelaku kesyirikan tidak salah. Buktinya orang ini datang ke tempat mereka, seakan-akan mengikrarkan dan menyetujui. Nah, jadi orang lain pun akan tertipu dengan perbuatan dia tersebut. Sisi kedua juga bahwasanya kebatilan dengan warna-warni kebatilan dari seluruh tingkatan syirik, kufur, bid'ah, maksiat, dosa, apapun itu hendaknya dihilangkan dan disingkirkan dengan cara diingkari. Ini dia tidak mengingkari, bahkan seakan-akan menyetujui dengan perbuatan dia, dengan hadirnya dia di tempat tersebut, di waktu tersebut. Nah, jadi terdapat tagrir yang begitu banyak. Orang-orang tertipu. Dia tidak mematahkan kebatilan, dia tidak menolong al-haq. Nah, tidak ada yang dilakukan. Bahkan hanya menambahkan kebatilan di atas kebatilan yang sudah ada. Ini poin yang ke-9. Al-asyirah yang ke-10, la nadhara fi ma'siyah. La nadhara fi nafiyah. Bahwasanya tidak boleh, jangan dilakukan nazar dalam hal kemaksiatan. Aku bernadar, misalnya, dengan contoh, aku bernadar mau menyembelih kambing punya tetangga. Nah, seandainya punya dia, menyembelih boleh, ini punya tetangga ingin dicuri, kemudian ini namanya nadar maksiat. Aku bernadar ketika Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku akan bunuh si fulan, aku sakit hati sama dia. Nah, ini juga maksiat, tidak boleh untuk dipenuhi. Tidak boleh untuk ditunaikan. Namanya nadar maksiat. Tidak dianggap. Tidak boleh. Tidak dipenuhi. Hanya saja para ulama berselisih pendapat apakah nadar tersebut yang akid, artinya berlaku atau tidak. Sebab mereka mengatakan bahwasanya nadar ini berlaku berarti butuh untuk ditebus dengan kafarah yamin. Nah, seseorang yang sudah terlanjur bernadar ketika nadar maksiat dengan dua pendapat, saya merujukkan yang ini bahwasanya nadarnya berlaku tapi jangan dipenuhi, jangan ditunaikan, jangan direalisasikan. Nah, namun dengan cara adalah ditebus dengan kafaratu yamin. Dibayar dengan untuk berpuasa selama 3 hari berturut-turut atau memberikan makan kepada 10 fakir miskin. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa kafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahrir raqabah. Faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum wahfadu aymanakum. Dalam ayat yang barusan kita baca menyimpulkan tentang kafar atau tebusan dalam bersumpah adalah salah satu dari 3. Memerdekakan budak atau memberikan makan kepada 10 fakir miskin atau berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Al-hadiyat asyara yang ke-10, la nadhara li ibni adam fi ma la yamlik. Tidak ada nadar bagi anak keturunan Adam terhadap apa yang dia tidak miliki. Ini namanya lagun. Tidak dianggap. Dia tidak punya, tidak mampu, tidak sanggup, tidak memilikinya, bukan di bawah kepemilikan dia, dan dia bernadar. Nah, dia orang cacat.
atau tua jompo kemudian bernadar, apabila Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anakku yang sedang berada dalam kegentingan, dia lumpuh. Dia mengatakan bahwasanya aku akan lari keliling lapangan 30 putaran. Nah, dia sendiri nggak mampu. Dia sendiri nggak bisa. Ini namanya la nadar li bani adam fima la yamlik. Dia tidak mampu, tidak bisa di bawah 6 kemampuan dia. Tidak dianggap. Nah, step ini akhir dari judul bab yang ke-10 sebelum kita masuk pada bab yang berikutnya yang ke-11 karena masih memiliki keterkaitan. Kesimpulan dari judul bab ini, barakallahu fikum, bahwa bunyi bab yang berbunyi, judul bab yang berbunyi, la yudbahu lillahi bimakanin yudbahu fihi li ghairillah. Tidak boleh untuk menyembelih meskipun kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mana disembelih padanya selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilihat adalah hukum akhir atau penghujung. Meskipun aku menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala hanya saja, tapi di tempat yang disembelih kepadanya selain Allah Subhanahu wa taala yang dinilai adalah hukum akhirnya, bahwasanya menyembelih di tempat tersebut hukumnya tidak boleh. Kalau begitu bagaimana solusinya ketika sudah terjadi? Pertama, kalau memang terbebaskan dari 2 syarat yang ditanya, istifsar oleh Nabi SAW, silahkan disembelih di tempat tersebut. Namun apabila ada, pertama bisa dipindahkan ke tempat lain. Atau kalau tidak memungkinkan hal ini, dia menebus dengan kafaratu yamin, tebusan sumpah. Ini solusi dari para ulama tentang apabila terjerumus dalam hal semacam ini. Allahu ta'ala alam. Kita baca bab berikutnya. Bab yang pendek juga, berisikan beberapa dalil yang pendek. Kata penulis, semoga Allah merahmati beliau, bab al-hadi asyara, bab yang ke-11, minasyirki an-nadharu li ghairillah. Termasuk kesyirikan adalah bernadar kepada selain Allah. Perhatikan, beliau memiliki kebiasaan atau tradisi dalam judul-judul bab. Terkadang beliau memvonis perkara tersebut termasuk kesyirikan dengan pasti. Terkadang beliau membiarkan terbuka bab. Beliau akan hukumi nanti setelah kaji kandungan dalil dalam bab tersebut berupa ayat dan hadis. Dari judul bab ini kita dapati beliau langsung memvonis bahwasanya bernadar kepada selain Allah hukumnya tidak boleh. Nah, Anda perhatikan tentang judul-judul bab sebelumnya, beliau tidak memvonis tentang bagaimana kalau menyembelih kepada selain Allah. Bagaimana kalau menyembelih kepada selain Allah? Sebagian ikhwah terkecoh, mereka menjawab syirik, haram. Nah, padahal ada menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dibolehkan, seperti menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk diri sendiri. Ingin makan daging, kemudian dia menyembelih meskipun bukan diniatkan untuk lillahi taala. Tapi di sini beliau langsung memvonis bahwasanya bernadar kepada selain Allah hukumnya adalah syirik. Kita akan dapati dari dalil-dalil yang beliau bawakan dalam bab ini. Ada 3 dalil berupa 2 ayat dan 1 hadis kita akan baca. Pertama-tama dulu kita akan sebutkan, wa ila tadi sudah sebutkan di depan, kita singgung karena di sini bab khusus tentang hal tersebut. Nadar adalah amalan yang diwajibkan oleh seseorang, padahal hukum asalnya tidak wajib. Jadi dia mewajibkan untuk diri dia sendiri, yang Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mewajibkan. Allah tidak mewajibkan. Kita akan baca dulu dalil seluruhnya, kemudian kita akan menyebutkan kesimpulan para ulama tentang hukum bernadar, baik itu secara asal muasalnya atau ketika menunaikannya. Wa qaulullahi ta'ala, perkataan Allah yang maha tinggi. Ayat pertama dari surat Ad-Dahr, nama lain dari surat Al-Insan. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka menunaikan nadar serta mereka takut akan suatu hari yang kejelekannya tertutupi, terselubungi. Kejelekannya tertutupi, yakni hari kiamat. Karena rasa takut mereka akan hari tersebut, makanya nadar yang mereka sudah tekadkan mereka penuhi. Konteks ayat ini menyinggung tentang ganjaran
balasan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beribadah dalam hal ini adalah bernadar akan diberikan jannah. Kata Allah Subhanahu wa taala di awal ayat, innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura aina yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Lanjut, yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Kalau kita kaji lebih lengkap dari awal ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada orang-orang yang melakukan amalan kebaikan dengan surga yang terdapat di dalamnya hal-hal yang telah disebutkan tadi di depan, berupa mata air, kenikmatan dalam surga. Kemudian apa amalan orang-orang baik tadi yang membuat mereka masuk ke dalam surga? Apa sebabnya? Yufuna bin nadri, karena mereka memenuhi nadar, menunaikan nadar. Nah, sisi pendalilan akan ayat ini adalah bahwasanya nadar adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala surga. Ini dia. Ini dulu pertama, poin pertama. Nadar adalah ibadah karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala surga bagi orang yang memenuhi nadarnya, menunaikan nadarnya. Berkaitan dengan judul bab di atas, penulis memvonis bahwasanya bernadar kepada selain Allah adalah syirik. Ketika nadar kita anggap ibadah, hendaknya hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika dipalingkan kepada selain Allah, hukumnya adalah yang terdapat di judul bab, kesyirikan. Nah, ini dia. Judul bab singkat, hanya beberapa kosakata. Beliau bawakan lagi hanya potongan ayat, butuh untuk diterangkan. Seperti apa telah kita terangkan tadi di depan. Kita ulangi sekali lagi berkaitan antara ayat ini dengan judul bab di atas bahwa bernadar adalah ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala surga kepada orang yang memenuhi nadarnya, menunjukkan bahwasanya nadar adalah ibadah. Tidak ada sesuatu yang diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali nilai ibadah. Ketika nadar kita anggap adalah ibadah, hendaknya diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ketika diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Nah, termasuk orang-orang yang bernadar kepada berhala, patung-patung, atau bernadar kepada penghuni kuburan, wali fulan, syekh Allan, atau yang semisalnya. Berarti dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya adalah syirik. Karena memalingkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Dalil yang kedua berupa ayat juga. Wa qauluhu, dan perkataannya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu wa ma lidh-dhalimin min ansar. Terkadang kita dapati sisi pendalilan entah itu pada awal ayat atau ayat yang setelahnya. Yang terkadang para penulis tidak membawakannya. Dan ini terkadang kita dapati dari soni'nya Imam Bukhari. Terkadang beliau bawakan potong ayat tapi ternyata yang diinginkan adalah yang tidak disebutkan. Seperti dari ayat yang di atas tadi. Termasuk di sini. Kita artikan setelah kita baca, kata Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kalian infakkan berupa satu infak, apapun yang kalian nadarkan berupa satu nadar, fa innallaha ya'lamu, karena sesungguhnya Allah mengetahuinya. Allah mengetahuinya. Ini penting untuk fokus pada ayat ini. Buah hasil dari Allah Subhanahu wa taala mengetahui akan suatu amalan dari seorang hamba, berarti Allah akan berikan ganjaran. Itu maksudnya. Bukan cuma sekadar Allah mengetahui, wa illa apa keuntungannya menyebutkan tentang satu amalan yang Allah ketahui. Allah Maha mengetahui. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wasi'a kursiyyuhus sama'na. Kursiyyuhus samawati wal ard.
Arti dari ya'lamu, Allah Subhanahu wa taala mengetahui amalan tersebut. Kemudian Allah memberikan ganjaran. Dua amalan yang Allah sebutkan dalam ayat ini, pertama adalah nafkah. Allah mengetahui nafkah, kemudian Allah berikan ganjaran. Yang kedua adalah nadar. Allah mengetahui tentang nadar, kemudian Allah memberikan ganjaran. Kemudian ditutup dengan ayat wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim penolong. Nah, arti dari ayat yang setelahnya, apakah keterkaitan antara kedzaliman dengan penyebutan antara ibadah nadar dan nafkah? Menyebutkan bahwasanya di depan ada keterkaitan ayat yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai awal dan akhir, bukan sesuatu yang tidak memiliki makna. Artinya adalah bahwasanya nafkah yang wajib ketika tidak memenuhinya, nadar yang merupakan ibadah ketika dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, tergolong kedzaliman. Jadi ada dua sisi pendalilan di sini. Pertama, bahwasanya nafkah dan nadar Allah ketahui dan Allah berikan ganjaran, menunjukkan bahwasanya nafkah dan nadar adalah ibadah. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyinggung tentang kedzaliman. Setelah menyebutkan tentang dua amalan di depan, menunjukkan bahwasanya nafkah yang wajib ketika tidak ditunaikan, serta nadar yang ibadah ketika tidak ditunaikan, malah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perbuatan kedzaliman. Kedzaliman secara umum mencakup dari dua ayat ini. Karena kedzaliman menurut para ulama berlandaskan hukum terbagi menjadi tiga. Pertama adalah kedzaliman yang paling besar, yakni kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman serta tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, yang belum ada syirik. Perkataan Luqman Al-Hakim dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Kedzaliman yang paling besar adalah menzalimi hak Allah Subhanahu wa taala, yakni kesyirikan. Terdapat pada lafaz nadar. Kemudian kedzaliman jenis yang kedua adalah menzalimi sesama makhluk. Artinya tidak memenuhi hak makhluk dengan semestinya. Terdapat pada lafaz nafkah. Ketika seseorang wajib bagi dia untuk menafkahi orang-orang yang di bawah tanggungan dia, orang tua kepada anak, suami kepada istri, wali kepada pemimpin kepada rakyat, berarti masuk dalam kategori kedzaliman yang kedua, mendolimi sesama makhluk. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, di depan sebutkan secara umum tentang kedzaliman, masuk dalam dua hal ini. Keterkaitan antara judul bab dengan ayat yang beliau bawakan dari sisi nadar adalah ibadah. Ketika Allah memberikan ganjaran pahala, kemudian terancam dengan kedzaliman yang tidak akan ditolong di hari kiamat, menunjukkan bahwasanya ibadah ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala berupa nadar, kategorinya kesyirikan. Nadar adalah ibadah. Sebelum kita baca ayat sebelum kita baca landasan hukum yang ketiga berupa hadis dari dua ayat ini, kita bisa simpulkan bahwasanya menunaikan nadar adalah ibadah. Fokus di sini. Menunaikan nadar adalah ibadah. Jadi tidak secara keseluruhan. Dari awal sampai akhir hukum nadar adalah ibadah. Karena para ulama dari dalil yang akan kita sebutkan menyimpulkan bahwasanya memulai nadar sendiri hukumnya adalah makruh. Bahkan sebagian mereka sampai pada tingkatan keharuman. Kita ulangi. Hukum nadar dibedakan dari dua aspek. Pertama, memulainya. Hukum memulainya adalah makruh. Namun barang siapa yang sudah memulainya, dia harus memenuhinya dan hukumnya adalah wajib. Wajib menunaikan nadar. Namun dari sisi awal, pertama kali memulainya hukumnya makruh, dan ini yang rajih meskipun sebagian mereka sampai pada tingkatan haram. Datang dari hadis dalam sahih kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nadaru la ya'ti bi khair, innama yastakhriju bihi minal bakhil. Yang artinya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nadar tidaklah datang dengan kebaikan. Hanya saja nadar tersebut keluar dari orang-orang yang pelit. Orang-orang yang pelit. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian. Dengan fondasi hadis inilah para ulama mengatakan dibedakan antara dua hal. Dimulainya nadar hukumnya makruh, namun memenuhi atau menunaikan nadar hukumnya wajib. Kenapa makruh? Perhatikan tentang kasus orang yang bernadar.
Dia mau beramal ketika dapat iming-imingan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sembuhkan aku akan berpuasa 3 hari berturut-turut. Ketika tidak sakit dia enggak mau berpuasa. Ketika tidak disembuhkan dia tidak mau berpuasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkan aku dari pacaklik ini, malapetaka ini, musibah ini, aku akan menyumbangkan setengah dari hartaku kepada orang-orang yang membutuhkan. Iya, tidak diselamatkan dia tidak mau. Tidak diberikan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mau menyumbangkan hartanya. Betul apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yastakhriju bihi minal bakhil." Sesungguhnya nadar itu hanya keluar dari orang-orang yang pelit, orang-orang yang bakhil, orang yang kikir. Nah, dalam hal ibadah dan dunia. Sebagian ulama tak segan-segan mereka mengatakan bahwasanya bahkan memulai nadar hukumnya adalah tayyib haram, namun dengan dalil yang ada. Pendapat yang paling dekat kepada kebenaran adalah bahwasanya hukum memulai nadar makruh, dimakruhkan oleh kebanyakan para ulama, namun menunaikannya karena Allah memberikan ganjaran bagi orang yang memenuhi nadar, hukumnya adalah wajib. Siapa menyimpulkan kepada kita biar tidak gagal paham? Abu Abdillah, apa hukum memulai nadar? Memulai nadar adalah makruh. Nah, Abu Mustanir, apa hukum menunaikan nadar? Hukumnya wajib. Nah, dari dalil yang telah kita jabarkan di depan. Kita lanjut ke landasan hukum yang ketiga berupa hadis. Wa fi sahih An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahih. Terkadang istilah beliau tidak bisa kita jadikan istilah yang baku. Beliau istilahkan dengan hadis sahih, terkadang kita jumpai bisa jadi sahih Bukhari saja. Bisa jadi sahih Muslim saja atau kedua-duanya langsung. Atau bahkan bukan dari sahih Bukhari, bukan dari sahih Muslim, tapi hukumnya adalah sahih di luar sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi istilah semacam ini tidak bisa jadikan istilah yang baku dalam buku ini. Karena beliau maksudnya adalah sahih hadisnya yang sahih, bukan dari sahih Bukhari atau sahih Muslim. Kita ikuti aturan main beliau. Dari Aisyah semoga Allah meridhoinya dalam sahih bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu wa man nadhara ayyasi Allah fala ya'si." Artinya, barang siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, maka taatlah kepadanya. Penuhi nadar tersebut. Kalau sudah terlanjur bernadar. Kalau belum bernadar, jangan. Ada telah kita simpulkan depan, hukumnya adalah makruh. Tanpa perlu bernadar, silahkan beramal. Wa man nadara ayyasi Allah fala ya'si, dan barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah bermaksiat. Janganlah memenuhi nadarnya. Janganlah menunaikan nadarnya, namun ditebus dengan cara yang tadi telah kita singgung pada bab yang sebelumnya. Keterkaitan antara hadis ini dengan judul bab di atas, karena tidaklah boleh membawakan satu dalil dari bawah judul bab kecuali memiliki keterkaitan. Keterkaitan bahwasanya di sini beliau atau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagi nadar menjadi dua. Ada namanya nadar to'a, ada namanya nadar maksiyah. Nah, ada dua jenis nadar. Dohir dari hadis yang kita baca, hadisnya Aisyah. Nah, dari judul bab beliau bawakan minasyirki an-nadaru li ghairillah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ketika bernadar untuk Allah itulah yang ibadah. Nah, ketika nadarnya maksiat, baik, bisa jadi salah satu di antara nadar yang kesyirikan. Karena nadar maksiat bisa kita kategorikan menjadi dua. Maksiat ini entah itu kemaksiatan atau sampai pada tingkatan kesyirikan. Nah, seperti seseorang yang bernadar namun tidak sampai tingkatan kesyirikan, hanya saja dihukum dengan kemaksiatan. Apabila aku sembuh dari penyakit, aku akan sembelih kambing punya tetangga. Nah, ini tidak sampai tingkatan kesyirikan. Dia bernadar untuk diri dia sendiri, namun kategorinya maksiat. Dari sini penulis bawakan bahwa kepada kita dalam hadis ini
Nabi SAW sendiri yang membedakan bahwasanya nadar ada dua jenis. Nadar ketaatan, nadar maksiat. Nadar maksiat sendiri terbagi menjadi dua, ada yang tingkatannya dosa, ada yang dosa besar, yakni kesyirikan. Nah, tinggal kita menghukumi sendiri di mana letak kemaksiatannya tersebut. Jadi mendukung judul bab yang di atas. Kalau sampai pada tingkatan kesyirikan berarti ini maksud adalah pada judul bab. Kalau tingkatan maksiatnya tidak sampai pada tingkatan kesyirikan, tidak mengeluarkan pelakunya dari lingkaran keimanan. Kita baca masail. Terkadang beliau membawakan masail dengan menarik nafas panjang pada sebagian judul bab. Hanya saja pada bab ini hanya 3 masail. Satu dalil, 1 masail. Kata penulis semoga Allah merahmati beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi fihi masail. Ungkapan tentang pelajaran yang bisa kita petik dari judul bab beserta dalilnya. Al-ula yang pertama wujubul wafa bin nadar. Wajibnya menunaikan nadar. Jangan lupakan juga tentang satu hal yang kita tadi singgung di depan bahwasanya menunaikan nadar hukumnya wajib, namun memulainya adalah makruh. Memulainya makruh. Dengan dalil yang tadi kita bacakan di depan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-nadaru la ya'ti bi khair, innama yastakhriju bihi minal bakhil." Nadar tidak datang dengan kebaikan. Nah, sesungguhnya saja keluar hanya dari orang-orang yang pelit, pikir, bakhil. Karena kenapa? Bernadarnya dia tidak akan pernah merubah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dia mau bernadar atau tidak bernadar, kalau Allah takdirkan dia sakit, akan sakit. Kalau Allah takdirkan dia sembuh, juga sembuh. Jadi tidak ada keterkaitan dengan nadarnya dia. Tidak merubah sesuatu apapun. Makanya kata Nabi SAW, kata beliau, la ya'ti bi khair. Nadar tidak mendatangkan kebaikan. Nah, kalau tidak mendatangkan kebaikan, hanya ada 2 hal dalam perkara agama Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruk. Kalau baik mendatangkan kebaikan, kalau buruk tidak mendatangkan kebaikan. Ketika Nabi SAW menafikan tentang kebaikan yang ada pada nadar, berarti tidak merubah sesuatu apapun. Ini dia sisi pendalilan bahwasanya hukum bernadar awalnya adalah makruh dari hal tersebut. Kenapa dikatakan wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi orang yang bernadar tentang surga. Bahkan lebih jelas lagi, boleh tidak bawakan kepada kita di sini ada ayat yang lebih sharih dari surat Al-Hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq." Wal yaqdu tafatahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Ini lebih sharih, lebih gamblang dan lebih jelas sisi pendalilannya karena datang dengan bentuk perintah. Fi'il mudhari' datang dengan lam amr, artinya adalah perintah. Ketika perintah kita punya kaidah bahwasanya perintah apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, ketika tidak ada yang memalingkannya, hukum asalnya adalah wajib. Perintah yang datang dari Allah, perintah yang datang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika tidak ada yang memalingkan dari makna pertama, hukum asalnya adalah wajib. Namun boleh tidak bawakan kepada kita di sini. As-tsaniyah yang kedua, masail yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatullah fa sarfuhu ila ghairihi syirkun. Ini kesimpulan dari judul bab dengan dalilnya. Apabila telah sabit perihal nadar adalah ibadah kepada Allah, maka dipalingkan kepada selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Ini kita ulang-ulang tadi di depan. Nadar adalah ibadah. Ketika ibadah diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah syirik. Termasuk nadar. Salat apabila diserahkan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Puasa apabila diserahkan kepada selain Allah, hukumnya syirik. Berinfak apabila diserahkan kepada selain Allah, hukumnya adalah syirik. Termasuk juga bernadar. Nadar adalah ibadah dalam hal menunaikannya. Ketika diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, hukumnya adalah syirik. As-salisa yang ketiga, anna nadhar ma'siyah la yajuzul wafa'a bihi. La yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nadar maksiat, kategori yang kedua yang dikategorikan oleh Nabi SAW sendiri, bahwasanya ada nadar ta'ah, ada nadar maksiat. Nadar dengan kategori maksiat tidak boleh untuk menunaikannya. Tidak boleh untuk menunaikannya. Kalau begitu bagaimana solusinya? Tadi kita singgung pada bab yang sebelumnya bahwa ditebus dengan kafaratul yamin. Karena telah dianggap
tidak boleh menunaikan, namun setelah dia bertekad, telah berazam, tetap dianggap itu adalah nadar. Caranya adalah dengan kafaratul yamin, ditebus. Nah, bagaimana yang dia bisa berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan kepada 10 orang fakir miskin dengan makan yang kenyang. Dengan makan yang kenyang. Nah, 10 fakir miskin bukan cuma sekedar beli satu orang 1 gula-gula, 10 orang. Nah, tidak dianggap makan kenyang. Tradisi makan kenyang seperti itulah cara menegur nadar maksiat. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, ini akhir dari judul bab. Telah kita selesaikan. Alhamdulillah. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan ambil judul bab yang lainnya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.